Jangan kan tolong. Bukan tolong, tapi tolong. Selamat malam everybody. Mas Ridwan, monitor. Ya minta tolong nanti yang di double punyanya Pak dosen. Lah ngopo? Ojo ra iku bangke. Efek lho. Kocak anjir. Kowe go efek kuwi lho muka lho. Marmut mon. Yongko kok ya kas. Nek ngene iki kan isih do kotakan akeh kae isin. Padang sih. Yo rasa raise hand. Enggak usah raise hand anjing. Kowe ndur dhewe to. Kan kowe dadi ndur dhewe. Oh, kan ya tetep ono. Kopi sih.
Assalamualaikum teman-teman.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pada sholat teman. Ini sedang sholat. Oke. Ini pertemuan ke-7. Ini depan kita UTS. Ini absensinya. Tolong diisi, lalu ada lagi. Lalu ini yang absensi informasi UTS. Jadi kan sebelum saya bilang kita bisa pakai dua platform, ada Open Course sama e-learning. Silakan bagi yang sudah kalau yang mau ngambil Open Course boleh, e-learning juga boleh sih. Pilih salah satu aja. Kalau seandainya yang ragu, paling nggak gini saya mau pakai e-learning, tiba-tiba ngajain UTS yang mungkin ya, tiba-tiba kalian lagi iseng, bukan lagi iseng sih, kadang ngerjain juga gitu, ngerjain e-learningnya, terus UTS-nya dapat bagus. Kalau lebih bagus yang di situ daripada yang di e-learning, ya nggak apa-apa juga, maksudnya tinggal tapi di infoin gitu. Jadi untuk saat ini, tesnya pakai apa dulu, kalau misalnya seandainya ada perubahan nanti gitu ya, oke juga, karena kan pada dasarnya sesuai arahan ya dari rekan kan bahwa Open Course ini buat ini ya, maksudnya bisa dibilang platform belajar merdeka di ITTS gitu. Bukan belajar merdeka, kampus merdeka. Jadi bagi yang kayak yang sibuk lebih suka pakai Open Course, nggak ada masalah. Kalau masih ragu mau pakai e-learning juga is okay. Kalau mau info nanti di belakang nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi silahkan di ini. Cuman yang jadi masalah batas dari ini aja sih. Batasnya adalah waktunya biasanya sebelum dari dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan ke dikti, itu aja sih nilainya. Kalau dikumpulkan ke dikti beda lagi ceritanya gitu, karena ketika dikumpulkan otomatis kalian harus buat sih, jadi prosesnya adalah seakan-akan kalian tuh ngambil mata kuliah lagi gitu, jadi kayak bayar SKS lagi lah, seperti itu sih. Karena saya dulu juga pernah salah kirim jawaban dulu, saya kirim jawaban, harusnya saya kirim soalnya lagi, jawabannya nggak saya kirim. Itu saya juga pernah, itu harusnya dapat jadinya B. Itu cuman bilang tugasnya baik gitu, dia bilang kamu sih bukan dikirim dari awal gitu. Padahal kan semua
Saya doang yang beli. Itu aja sih. Oke, yang ini jangan lupa absensinya sudah diisi. Lalu materinya apa sih ini? Sebentar. Oh, maaf, kalau misalnya yang link UTS konfirmasi itu diisinya sekarang atau nanti? Sekarang, ya supaya saya tahu sih sebenarnya. Ataupun nanti, ya paling enggak ketika saya yang koleksi itu saya tuh tahu kalian, oh apa namanya, jangan sampai pas saya koleksi apa namanya di UTS-nya tuh nggak ada gitu. Maksudnya pas waktu kalian ngisi ini kok nggak ada isinya, maksudnya kok nggak disubmit gitu ya apa namanya jawabannya. Tuh, jadi jangan sampai ini kemana ininya gitu, sedangkan saya nggak tahu gitu, takutnya kalian juga lupa seperti itu sih. Karena kan biasanya kadang ketika UTS selesai seminggu kemudian atau 2 minggu jadi dimintain tuh sama bagian akademik gitu kan untuk submit nilainya seperti itu. Kalau bagi yang ini kan nggak jadi masalah gitu kan, intinya kalau misalkan oh kamu percaya diri pakai open course nggak jadi masalah juga. Lagi pula open course kan nggak, ya kalau saya sih soalnya nggak susah amat sih. Maksudnya itu aja. Maksudnya soalnya itu asal kita mau baca ya ada jawabannya gitu. Bukan soal yang dibuat susah nggak bisa dijawab gitu kan. Kalau saya lihat-lihat apa namanya soal di UTS-nya, kalau dari saya ya soalnya sama. Apa namanya seperti biasa-biasa sebelumnya kita pakai esai. Pengen sih buat kayak model propono gitu pakai multiple choice, cuman waktunya belum ada. Karena kan paling nggak kan at least buatnya 100 ini ya, 100 apa namanya soal, paling nggak segitu, 100 soal ya kurang lebih 100 lah, 100 200 gitu, supaya kalau seandainya itu bisa diulang lagi gitu sih. Belum sempat mungkin kali di next semester, tapi nggak ketemu kalian lagi, maksudnya nggak dengan mata kuliah yang beda, kecuali yang nggak lulus. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak lulus ya, lulus semua, harusnya sih lulus semua. Untuk kisi-kisi UTS kita juga ini sama sebenarnya, materinya dari yang pernah saya kasih PowerPoint yang kemarin sama dari open, kan ini kan saya komen ya yang apa namanya materi kita kan dari open course ada, dari yang buku yang saya kasih juga ada gitu. Jadi apa namanya UTS adalah materi e-learning. Kalian pasti bisa jawab lah, soalnya saya nggak terlibat. Learning sama open course. Dari 1 sampai 4 ya. 4 memang nggak semua sih, nggak full. Ya, cuman materi cuma bisa sampai 4. Saya ambilnya dari ya, soal-soal kuis aja sebenarnya. Jadi kalian baca sebentar materinya, ikut kuisnya. Di situ pun bisa ada jawabannya gitu loh. Kalau salah apa namanya dari modulnya ini yang benar, yang mana yang salah, mana kayak gitu sih. Kurang lebih soalnya 15 sampai 10 seperti biasa, ada 2 poin. Diisi salah saya kasih 1 poin. Kalau misalkan diisi benar berarti 2 poin. Seperti itu. So far sih nggak ada masalah. Halo, Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Iya, boleh. Kalau kita milihnya yang di open source, apakah kita harus mengerjakan soal-soal sebelumnya dulu atau kita langsung spreadkan di UTS-nya Pak? Karena
Jujur saya di Open Scores baru mengerjakan 2 materi, Pak. 2 materi ya, 2 bab. Sebenarnya bisa langsung aja ke yang OTS-nya, cuman kan akan ini ya, akan susah, jadi susah dijawabnya. Susah jawabnya tuh, coba deh malam ini kalian coba kerjakan. Kalian coba kerjakan, terus ini dilihat soalnya gimana. Sebenarnya soalnya harusnya sih mudah gitu ya. Pasti dia ngambil dari kuis-kuis sebelumnya. Cuma kan kuis-kuis sebelumnya kadang kan walaupun cuma jawabannya true and false, pilihan ganda, cuman kita perlu jawab gitu kan, perlu jawab ininya soalnya gitu. Kadang-kadang saya aja perlu ngulang sampai 5 kali buat dapat 100 gitu kan. Ada satu soal yang kadang mirip-mirip gitu, ternyata salah, bisa kurang satu lagi dapat 100. Jadi kadang bentuknya kayak itu, kadang 5 sampai 6 baru inian kayak gitu sih. Jadi ya harusnya sih mudah gitu ya, harusnya ini ya. Cuman kan kalau misalkan langsung ke bawah UTS-nya susah gitu. Paling enggak kalian ngerjain kuis-kuisnya dulu baru UTS-nya, itu mempermudah gitu kan. Jadi nggak perlu kan dari itu kelihatan soalnya di sini kan di soalnya juga Profono kan ngasih linknya merefer ke materi ini, dibaca lagi caranya kayak gini. Jadi tinggal di ini memang di 1-2 yang nggak ada materinya sih, kayak bilangan biner ya. Nah, bilangan biner itu operasi bilangan biner antara tambah or ya, antara and or itu sama plus yang operator bilangan biner pun bisa dikerjakan sih. Bisa cari-cari materi, caranya mudah, nggak susah banget. Itu sih yang jadi ini. Nggak apa-apa juga kalau mau, atau misalkan ya paling nggak saya punya jawabannya ketika sebelum UTS-nya gitu. Takutnya saya minta kalian di sini sekarang, takutnya lupa, itu aja. Jangan sampai lupa sih. Jangan sampai lupa, bahaya kalau lupa. Saya cari-cari nilai yang nggak ada lagi. Karena kan di open course itu kan saya bukan sebagai teacher atau masalah. Maksudnya untuk materinya, untuk materi atau materi operating system, saya bukan sebagai teacher gitu. Jadi otomatis saya biasanya antara minta akses dulu ke Profono untuk ambil nilainya. Tapi bagusnya di situ kan saya bilang lagi, kalau kalian ngerjain harusnya mudah ya, nggak sulit. Kalian dapat sertifikat di sini yang lumayan. Kalau bisa dipraktekin. Ini kalau saya lihat materinya Profono tuh kalian ada cyber security, ini yang paling banyak mencari komputer network, internet safety, ya sudah gampang lah. OS, data engineer, saya belum baca data engineer apa aja. Karena belum pernah ada data engineer gitu. Tapi kalau saya lihat ini materinya, kalau data engineer, data science, oke, instalasi pakainya Orange, harus data mining, bagus. Contoh data mining, Twitter analysis, keren. Kalau ini visual programming, mantap. Pakainya Orange deh. Itu member sebenarnya rumah. Pakainya R, bias grafik, Python, sedap. Banyak banget materi. Keren. Ini materinya Pak Wono nih, kalau lagi jadiin bootcamp dapat duit banyak nih. Bootcamp aja nggak sebanyak ini. Saya pernah ikut bootcamp data scientist soalnya. Nggak sebanyak itu materinya, nggak sejelimet. Oke, ini materi kita penutup, sebelum UTS. Simple, nggak banyak, cuma lanjutkan yang kemarin. Cuma ada 23 slide,
Ini tiga juga kebanyakan pemisahnya aja. Materinya nggak sebanyak ini sebenarnya. Sebentar, ya belum. Suara saya jelas kan ya? Cukup jelas, Pak. Agak sedikit putus gitu ya. Saya dengar ini aja agak sedikit putus kayak dari kanan saya sih. Jeleknya lagi parah, bukan parah sih kayaknya. Apa namanya, di nggak bisa ini ya, nggak bisa di sini di home itu di tempat saya itu kayaknya saya nggak dapat slotnya, tiba-tiba nggak dapat slot. Silakan. Proses. Saya dulu materinya. Kita 17 orang yang baru join, 17 kan 15 dari 24. 15 berarti kurang lebih 9 orang lagi belum ya. Oke, mungkin mereka yang ngambil ke ini kali. Mungkin bisa info nanti ke teman-teman yang lain. Yang mau ambil ininya juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Kok jadi ini bisa? Salah ya? Salah. Itu. Nah, itu PowerPoint-nya. Itu yang dari awal sampai akhir. Cukup lumayan kalau buat buku. Otak portfolio sih gitu. Jadi berapa lama sih? 29. Masih jauh. Masih jauh dari finish. Tinggal apa? Absensi diisi ya. 15 orang coba saya panggilkan dulu. Bolehnya jawab 5 konfirmasi UTS. Absensinya kenapa kayaknya begini isinya bingung. Absensi jawaban
Ada yang libur akhir tahun? Akhir tahun mau jalan kemana? Belum tahu, Pak. Ya, kalau di Solo tuh ada perusahaan asing nggak sih sana? Di mana, Pak? Di Jogja, Solo, Jogja. Ada nggak perusahaan asing apa gitu? Waduh, kurang tahu, Pak. Kalau surveinya belum survei soalnya. Terus, oke. Oke, saya panggil dulu absensi. Ya, untuk absensi, bagi yang dipanggil, nyalakan kameranya sejenak. Nggak usah lama-lama, sejenak saja. Nurul Fauzia. Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Oh, itu dia. Lalu ada Nurul Giesta Rahguna Putri. Hadir, Pak. Nurul masih di kampus. Wow. Iya, masih di kampus. Nggak ada banyak orang kan di sana malam-malam jam segini. Sama Riza Do. Oh iya. Kalau ini satpam ada nggak sih? Ada satpam nggak sih? Ada. Oke. Ada, Pak. Ada. Yang kunci apa nanti? Yang kunci? Yang kunci siapa? Oh, Reza. Ayo Pak. Oh, Pak Reza itu loh, Pak. oh, Pak Reza yang kunci ya, baiklah. Juru Pikiran. kuncinya itu, Pak. Kuncennya. Lalu ada Asta Eranugraha. Hadir, Pak. Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Aldi. Ada, Pak. Hadir. Oke, Aldi. Ada lagi Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Oke, Leoni Firdaus. Doni Wahyudi. Doni Wahyudi. Oke, mungkin lagi apa kan? Fajar udah ada. Muhammad Soleh. Mana Muhammad Soleh? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Muhammad Soleh, Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Oke, ada Reza Nur Arifin. Oh, itu Reza ya, lupa saya. Ahmad Wali Nuha. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Huzaifi. Abdullah Huzaifi ya. Maaf. Oh, Hadir, Pak. Oke, baik. Dia belum dipanggil atau dia belum absen? Yang belum absen silakan absen. Rizky Setiawan hadir, Pak. Barusan ngisinya. Oke. Absen. Absen. Ditampilin, Pak. Siapa lagi yang belum? San Rifki Setiawan. Singgih, Pak. Dan, Pak. Saya lihat sini Setiawan. Tampilin, Pak. Nah, kayaknya belum masuk. Coba yang absen, Rifki belum masuk. Masih terakhir. Dan masih Abdullah Huzaifi. Ini
sebelum update. Coba di save lagi. Di save Belum lagi. ya Pak ini. Coba diisi lagi deh. Internet saya Pak, Pak. sebentar. Nah, ya bagusnya kalau pakai yang open source ya nggak ada absen, nggak ada absen, nggak ada kehadirannya. Sudah saya ulangi Pak. Linknya yang ada di chat kan ya? Iya, linknya yang di chat grup. Iya, kayak udah. Ya, Fikri, coba di absensinya diisi, sudah diisi belum? Coba saya share ulang ya. Coba ini, yang ini yang baru, untuk absen. Coba diisi, udah. Sudah Pak. Oke, masuk. Ada loading berarti benar. Ada loading. Ya, 1-2 menit lah. Sampai 24 masuknya. Nah, kebetulan di apa namanya di kantor itu ada karena ya, liburnya banyak yang dipotong-potong, akhirnya juga di akhir tahun dikasih tambahan libur. Lumayan lah, lepas penat diisi buat bikin buku. Ivin, Ahmad Mubarak, Rifki Setiawan, ya sudah masuk. Jadi enaknya, ya pernah saya sempat bilang juga kalau ya biasanya satu fleksibel plus liburannya banyak. Kenapa? Ya karena stresnya juga banyak sih. Di tahun ada
sebelum Natal di tanggal 23 sampai tanggal 3 Januari baru masuk. Lumayan lepas penat. Oke. Oke, kuliah malam kita hari ini adalah berhubungan dengan masih tentang jangan Windows, yaitu objek pada sistem operasi Windows. Ada Windows Thread dan manajemen SMP-nya, ada proses dan objek thread-nya, multi-thread trading-nya, status thread-nya, trading, thread ya, trading, bukan trading. Dukungan subsistem, dukungan multiprocessing, dan MS-DOS. Nah, objeknya secara desain, Windows ini bergantung pada objek, berorientasi pada objek. Coba takutnya ini share screen, nggak kelihatan desainnya. Dia bergantung pada objek yang seperti yang kalian sudah rasakan juga pada sehari-hari dari GUI-nya seperti itu. Jadi di sini ada Windows sangat bergantung pada konsep desain berorientasi objek. Nah, pada pendekatan ini memfasilitasi pembagian sumber daya dan data di antara proses dan perlindungan. Sumber daya dari data di antara proses dengan sumber daya akses yang tidak sah. Nah, di antara konsepnya adalah sebagai berikut. Dia ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah sebuah objek kita jadi satu atau lebih item data yang disebut atribut. Jadi ya kalau kalian misalkan namanya objek mahasiswa, isinya apa namanya segala macam, seperti itu. Lalu kelas objek, kalau udah kelasnya dan instance-nya. Nah, kelas objek ini adalah template yang menyatukan atribut dan layanan suatu objek yang mendefinisikan karakteristik objek tertentu. Sistem operasi dapat membuat instance spesifik dari kelas objek sesuai dengan kebutuhan. Warisannya inheritance ini didukung pada tingkat pengguna, tetapi didukung sampai batas tertentu dalam eksekutif. Jadi contohnya satu properti dari objek penampungan adalah objek yang dapat mengurus properti dari penampungan itu sendiri. Polimorfisme di sini secara internal Windows menggunakan seperangkat fungsi API untuk memanipulasi objek dari jenis apapun. Ini adalah fitur polimorfisme, namun Windows tidak sepenuhnya polimorfik karena ada banyak API yang khusus untuk jenis objek tertentu. Lalu ada manajer objeknya, ini bertanggung jawab untuk membuat dan menghidupkan objek atas nama aplikasi untuk memberikan akses layanan dan data objek. Jadi setiap objek dalam eksekutif kadang disebut sebagai objek kernel. Untuk membedakan objek tingkat pengguna yang tidak menjadi perhatian eksekutif, ada sebagai blok memori yang dialokasikan oleh kernel dan hanya dapat diakses oleh kernel. Nah, ada dua objek yang dikelola kernel, yaitu objek kontrol dan objek dispatcher ya. Digunakan untuk mengontrol pengoperasian kernel yang tidak mempengaruhi pengiriman dan sinkronisasi. Kalau dispatcher adalah kontrol pengiriman dan sinkronisasi dari sistem operasinya. Nah, kembali lagi sebenarnya diri dan sepenuhnya berbasis pada objek, tapi Windows ini menggambarkan bagaimana sebuah kekuatan teknologi berbasis pada objek mewakili kecenderungan yang semakin mengikat terhadap penggunaan teknologi dan desain sistem operasi. Nah, di sini Windows Thread dan manajemen SMP-nya. Thread itu adalah namanya proses, bukan. Tadi itu di dalam proses. Jadi tadi itu urutan dalam perintah ya. Dan manajemen SMP, symmetric multiprocessing. Di sini
desain proses Windows didorong oleh kebutuhan dalam memberikan dukungan berbagai lingkungan pada sistem operasi. Proses-proses yang didukung oleh berbagai lingkungan sistem operasi terdapat beberapa cara, termasuk diantaranya adalah bagaimana proses diberi nama, bagaimana apakah disediakan proses, bagaimana proses dipresentasikan, atau bagaimana sumber daya proses dilindungi, dan mekanisme apa yang digunakan untuk komunikasi interproses, dan bagaimana proses saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Lalu pada struktur proses dan layanan disediakan oleh kernel relatif sederhana bertujuan umum yang memungkinkan setiap sistem operasi struktur dan fungsional tertentu. Nah, berikut karakteristiknya adalah proses Windows direpresentasikan sebagai objek, lalu proses yang dapat dijalankan dapat diisi atau lebih dari tree. Kedua buah objek proses dan memiliki kemampuan sinkronisasi internal. Jadi karakteristiknya sebagai objek, lalu setiap proses juga satu tree. Dan kedua buah objek proses dapat memiliki kemampuan sinkronisasi internal. Nah, di sini proses yang didukung oleh berbagai lingkungan sistem operasi berbeda dalam berbagai cara berikut. Nah, di sini bagaimana proses itu diberi nama, apakah benar disediakan oleh proses, bagaimana proses diwakili, dan bagaimana sumber daya proses dilindungi, dan mekanisme apa yang digunakan untuk komunikasi investasi proses, dan bagaimana saling berkaitan satu sama lain. Lalu karakter penting proses Windows adalah proses Windows diimplementasi sebagai objek, proses yang dijalankan dapat disusun oleh untaian, kedua objek proses dan UTS memiliki kemampuan sinkronisasi internal. Sama ya. Pokoknya secara gambar depannya, misalnya ini. Nah, ini ilustrasi prosesnya. Jadi kalau jika ada sebuah proses berjalan, proses itu ketika terus berjalan terdapat satu token ya, akses token atau ID token atau token keamanan, yang mana token ini memberikan perlindungan untuk setiap proses berjalan. Jadi ketika muncul proses ID release ID baru dihandle si treat-treatnya ya, handle satu apa, X, terus handle 2 apa, value, handle 3 apa, sistem Z, seterusnya. Ini penjelasannya. Nah, jadi setiap proses diberikan token akses keamanan disebut token utama dari proses saat pengguna pertama kali masuk. Windows membuat token akses menggunakan ID keamanan. Untuk pengguna, setiap proses yang dibuat oleh atau berjalan atas nama pengguna yang memiliki salinan token aksesnya. Windows menggunakan token untuk memvalidasi kemampuan pengguna untuk mengakses objek yang aman atau melakukan fungsi yang dibatasi pada sistem objek yang diamankan. Kenapa perlu diamankan? Supaya prosesnya berjalan. Maksudnya kalau tidak ada pembatasan secara sumber daya, jadi dia bisa, maksudnya prosesnya itu jadi nggak bisa dilaksanakan gitu. Karena kalau tidak dibatasi, nanti akan tercampur dengan proses-proses yang lain. Nah, proses dan objek. Di sini Windows menggunakan objek yang terkait dengan proses dan tree. Dua jenis objek yang terkait dengan proses. Jadi ada objek dalam prosesnya itu proses dan tree. Proses adalah entitas terkait dengan pekerjaan atau aplikasi pengguna yang memiliki sumber daya seperti memori dan membuka file. Dan tentu saja untaian unit kerja, atau lebih simpelnya kalau unit gimana ya bahasanya, unit kerja sekumpulan perintah lah lebih gampang ini ya. Yang dapat dilepas dan dijalankan secara lanjutan dan dapat itu maksudnya dapat dialihkan ke yang lain, sehingga proses dapat beralih ke yang lain. Jika sebuah tree tidak dapat dilaksanakan atau ada tree yang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka tree yang lain akan dilakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Setiap proses ditentukan dengan sejumlah atribut dan melakukan sebuah tindakan.
atau layanan yang mungkin dilakukan suatu proses atau melakukan layanan setelah menerima pesan yang sesuai. Jadi ketika Windows membuat proses baru yang menggunakan kelas objek atau jenis diaplikasikan oleh proses Windows sebagai template untuk masukkan objek atau baru pada saat penciptaan dan atribut ditetapkan. Nah, proses Windows harus mengalami setidaknya satu thread untuk eksekusi. Dia dapat membuat atau mengklik thread lainnya dalam sistem multi-clause. Dan secara paralel. Jadi bergantian, terlihat terlihat bersama, tapi sebenarnya bergantian. Karena ini dilesekkan gitu ya, apa namanya prosesnya. Dan beberapa atribut pada sebuah atribut dengan atribut proses. Dan proses ini nilai atribut thread diturunkan dari nilai atribut proses. Multi-threading sebenarnya lebih apa ya? Lebih mudahnya ya kayak multi proses lagi. Jadi multi-threading ini Windows ini juga mendukung multi-threading yang concurrent antar proses karena untaian dalam proses yang berbeda dijalankan secara bersamaan. Jadi concurrent itu apa sih namanya? Ibarat jadi kalau misalnya ada sebuah thread sebenarnya maksimumnya itu adalah 100, tapi yang tersedia adalah 120. Nah, jadi kan karena itu gimana caranya 100 tetap berjalan. Jadi misalkan yang 1 sampai 20-nya itu di apa sih namanya? Di waiting dulu, di apa ya? Ya di waiting dulu atau di hold dulu. Nah, baru yang 21 ke 120 itu dijalankan. Ketika udah selesai baru masuk ke yang 1 sampai 20 itu maksudnya ke kan bergantian sesuai dengan jumlah lah maksudnya seperti itu. Di multi-thread otomatis dengan banyak-banyak thread atau banyak perintah pada sebuah proses. Lebih seperti itu bahasa mudahnya ya. Nah, di dalam thread ada beberapa status, ada 6. Ini status dimungkinkan untuk dijadwalkan supaya eksekusi operator melakukan melacak semua thread yang tersedia yang dijadwalkan sebagai prioritas. Jadi buat ready dulu, dicari priority-nya mana, masuk ke standby, dia mode siaga, dipilih untuk dijalankan selanjutnya pada proses tertentu. Pada proses ini thread menunggu sampai proses tersebut tersedia. Habis ready di hack priority-nya apapun, installnya udah ready, masuk ke standby. Standby ini prosesornya itu prosesor bisa dibilang apa namanya source-nya ya, sumber dayanya dari atau enggak, baru di running. Ketika di running itu bisa sampai selesai atau enggak, ataupun bisa apa ya, di hold. Di hold itu masuk ke waiting biasanya. Sebuah thread masuk ke suatu menunggu ketika diblokir pada suatu peristiwa, misalnya I/O, output input. Output itu kayak ngetik output input, kayak masukin flash disk atau data ataupun apa namanya printer ataupun ngeprint juga itu output input. Terus 2, secara sukarela menunggu untuk diperlukan sinkronisasi. 3, sistem lingkungan mengarahkan thread untuk menangguhkannya. Pada proses dipenuhi tetap pindah siap. Jika semua benar daya tersedia. Transition, semua sebuah thread masuk keadaan ini jika setelah menunggu jika sudah siap dijalankan tetapi sumber daya tidak tersedia. Nah ini sebagai contoh terdapat keluar dari memori ketika sumber tersedia terus masuk ke status siap. Terminate sebuah tidak dapat diakui sendiri atau oleh thread yang lain. Ini contohnya ini pertama dia ready dulu. Ready itu nanti dipersiapkan semua atributnya, hack priority-nya dapat, ketika dapat ke standby menunggu ketika ada source-nya atau prosesnya ready, dia di running. Ketika udah ada running, dia bisa terminate dulu. Kalau misalnya dia selesai, dia terminate selesai. Kalau misalkan tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba di hold, tiba-tiba ada apa sih hack priority yang lain, dia akan jadi preemptif masuk ke ready. Kalau seandainya di blok, di waiting.
Nah, kalau misalnya di waiting ini sumber daya tersedia langsung ready, tapi kalau nggak tersedia, dia ke transition. Jika available, masuk ke ready lagi. Terus muter seperti itu. Nah, dukungan untuk subsistem OS-nya. Sebenarnya Windows mendukung subsistem OS yang mana ketika nah di sini ketika proses operasi sistem melakukan perimatan sebuah proses ke subsistem OS, kemudian proses dalam subsistem pada gilirannya melakukan perimatan ke eksekutif Windows. Seperti itu sih maksudnya kita cuma dikasih tahu Windows itu mendukung dengan subsistem OS-nya. Dukungan metode multiprocessing simetrik atau SMP ya. Nah, Windows mendukung konfigurasi penangkap SMP, tandanya apa? Ya, tandanya prosesnya selalu berjalan. Diterima dari proses apapun, termasuk proses eksekutif, dapat berjalan pada prosesor apapun. Dalam kajian dan afinitas, merupakan menugaskan trip ke setiap prosesor berikutnya yang tersedia. Ini memastikan bahwa setiap prosesor yang diam dan diam atau masuk trip dengan prioritas lebih rendah ketika trip dengan prosedur ini sudah siap. Materi dari proses yang dapat seperti secara bersama pada beberapa prosesor. Seperti itu. Ini multiprocessing simetrik. Ya, bisa dibilang simetrik ya. Multiprocessing berarti banyak proses. Nah, sedikit mengulas yang sebelumnya. Jadi kalau kita tahu panjangannya Microsoft Disk Operating System adalah banyak yang digunakan oleh komputer IBM atau PC yang kompatibel dengan siapa pembuatnya ya pasti Microsoft. Jadi Microsoft itu sendiri di awalnya itu si IBM melakukan diskusi kecil dengan saat itu masih kecil, perusahaannya masih belum besar sampai saat ini, dan saat ini Microsoft sebuah vendor bahasa jadi vendor lah buat pemrograman gitu ya, software services ya. Nah, ini lagi dan pengenalan telah menulis Microsoft Basic dalam bentuk tab atau disk yang dilubangi untuk menggambar PC awal. Nah, di sini Microsoft tidak memiliki sistem operasi pengaturan untuk dijual dan distribusi IBM. Nah, terus kalau dibuat kesepakatan, dapatlah tim Peterson berhasil membuat DOS 1 dengan jumlah 4.000 baris dengan bahasa assembly, lalu disajikan ke IBM untuk dievaluasi. IBM juga Microsoft, evaluasi selesai, lalu si IBM menawarkan Microsoft sistem 01 sini kesempatan terjalin antara keduanya. Lalu IBM menerima 86 DOS sebagai sistem operasi utama untuk komputer mereka ya. Lalu disinilah Microsoft memberikan semua hak MS-DOS pada bulan Juli tahun 1981. Nah, di sini juga sebabnya kenapa si PC DOS ini atau MS-DOS ini punya hak juga oleh IBM dan Microsoft. Lalu fungsi di antara si DOS ini adalah mengorganisasi mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses masuk dan keluar data, manajemen file, manajemen direktori. Di dalam DOS juga ada internal command dan external command, yaitu perintah internal adalah perintah yang tidak lagi menggunakan file khusus karena semua instruksi sudah ditampung oleh file command. Kalau external command adalah perintah eksternal yang memiliki file tersendiri yang tidak lagi ditampung oleh file command. Nah, penamaan pada DOS di sini terdiri dari namanya dan ekstensinya. Contohnya belajar.txt, di mana belajar di dalam file, ekstensinya txt. Di sini terdapat ada minimum karakternya, ada minimum 8 karakter, maksimum 8 karakter. Terdiri dari alfabet, ada angkanya, ada spesial karakternya. Nah, perintahnya seperti ini. Mungkin kalian udah pernah ini ya. Sudah pernah contohnya ini. Mungkin dulu sama sekarang beda. Nah, sebenarnya ada beberapa ininya beda. Beda ininya.
Maksudnya perintahnya sekarang beda sama yang dulu. Yang sekarang udah lebih kali praktekan pun nggak sama persis. Contohnya kayak hal ini kan matematika kok dulu, tapi dia mengambil kalkulator. Jadi nggak bisa dihitungkan. Cuman apa yang menjadi ininya paling yang kita simpel aja kayak print, proses koneksi, .com, connect, CD, dia directory, kalau itu LSML kan, directory-nya ada apa aja, dia ada sekian, ada foldernya Jupyter sekian, CD, namanya pindah ke CD, stop, ada sendiri. Ada juga dari sini. Lebih seperti itu, tinggal bisa kalau misalnya kalian mau ini ke help muncul ininya apa namanya perintah-perintahnya. Kalau yang itu min help ya, atau misalkan ada beberapa perintah. Atau fungsinya kadang saya pakai buat isu di wifi ya. Oke, sampai sini mau ditanya. Sudah selesai. Udah kita malam hari ini. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya Pak? Udah paham semua ya? Tentang UTS, puas? Ya, puas belum nanti. Ya, Pak. Mas, sama Pak UAS ya, Pak. Iya, puasnya masih lama, buru-buru amat. Supaya cepat lulus ya. Amin. Angkatan pertama yuk. Iya. Yang pertama berapa orang tuh? Lebih ya nggak banyak lah, berapa puluh orang. Kalau nggak ada ditanya, ya udah saya akhiri nih. Ya Pak, Mungkin pada capek ya, ada ngantuk. iya. Iya, saya ngerti kok. Paham. Capek emang. Tadi sambil kuliah. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa untuk UTS minggu depan. Jadi kurang lebih UTS-nya mungkin sama kayak sebelumnya. Mungkin batas pengumpulan. Maaf mau tanya Pak. Besok minggu depan itu kita langsung mengerjakan. Kan saya ambilnya open course Pak. Open course. Itu langsung mengerjakan saja apa kita Kalau juga Pak? enggak sih, kalau open course ini sebenarnya kalau yang kerjakan saat ini itu nggak apa, kan nggak ada batasan waktunya. Baik. Open course itu kan kalian bisa dicoba berkali-kali sampai kalian nilainya dapat 100 gitu loh. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kalian nggak baca dari awal itu yang bukan repot sih, iya susah sendiri nantinya gitu. Susah ininya aja, soalnya banyak, kalian salah-salah mulu gitu. Jadi baiknya coba kuisnya dulu dikerjain, kuisnya selesai baru masuk UTS-nya gitu sih. UTS-nya selesai sih harusnya sih kan lumayan tuh soal bikin apa ya, mungkin kadang gregetan cuma salah satu gitu ya, dapatnya 99 kan diulang lagi soalnya ada beda lagi gitu. Jadi 99 tetap sih diambilnya paling akhir gitu kan.
Cuman kan apa namanya, ya kalau memang bisa dapat 100 kenapa enggak gitu. Dicoba lagi gitu, karena kan itu kan dia ngambil nilai paling tertinggi kan, diulang-ulang sampai yang paling bagus seperti itu. Bedanya seperti itu aja sih. Gitu. Jadi kalau mau dikerjakan malam ini, oke, nggak apa-apa. Jangan lupa diisi linknya, karena saya buat ngambil nilai di situ jangan sampai, ya mungkin saya tahunya paling nanti ketika ke depan lagi ya. Ke depan kita kuliah lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.